Gangguan kejiwaan, harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logical fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian. Terima gaji, stay tune. Biasa kebangkitan kontrasepsi. Kontrasepsi katanya tadi. Jadi, ada pula kontrasepsi. Bang Suma. Ya, Jadi manusia itu tidak bisa bangkit sendiri di akhir zaman. Allah yang akan membangkitkan, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada satu dalil bahwa manusia itu bangkit sendiri di akhir zaman. Tidak ada. Coba Anda tunjukkan satu dalil. Manusia itu akan bangkit sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah akan membangkitkan. Di dalam Alkitab, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada manusia akan bangkit sendiri, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan satu ayat bahkan manusia itu akan bangkit sendiri di akhir zaman. Tidak ada. Bahkan di dalam Alkitab maupun Al-Quran itu tidak ada. Tetapi siapa? Di Al-Quran Anda, Allah yang akan membangkitkan. Ya, Yesus akan membangkitkan di Alkitab kami. Karena Yesus itu juga adalah Allah. Oke? Ada dalilnya. Ya, Cesar, saya tidak berbicara bukan tidak berdasarkan dalil, tapi saya berbicara tentang kebangkitan itu dengan dalilnya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan orang itu akan bangkit tanpa dibangkitkan, wah itu tidak berdasarkan dalil, ya. Anda tidak akan menemukan bahwa manusia itu akan bangkit tanpa dibangkitkan. Manusia itu di akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Ada dalilnya berdasarkan dalil. Tapi kalau ada manusia akan dibangkitkan di akhir zaman, bangkit sendiri itu tidak ada, ya, tidak ada. Itu Pak, zombie. Kalau bangkit sendiri zombie. Iya. Jadi saya paham kalau itu, saya ngerti. Makanya tadi saya mengatakan semua manusia akan dibangkitkan, bukan membangkitkan diri masing-masing. Semua manusia itu akan dibangkitkan, mau yang ke neraka, mau yang ke surga, semua akan dibangkitkan. Jadi apa fungsi Yesus membangkitkan ini? Percuma. Sebab manusianya akan dibangkitkan semuanya. Barang siapa yang percaya dan tidak percaya, semuanya akan bangkit dari kematian. Jadi bangkit yang dimaksud Yesus bukan bangkit dari kematian seperti orang yang akan dihakimi, tidak. Bangkit yang dimaksud Yesus adalah orang-orang ini akan masuk ke dalam surga. Nah, syarat untuk memperoleh itu adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak usah Anda agung-agungkan Yesus membangkitkan orang dari kematian. Bukan di situ poinnya. Untuk apa Yesus membangkitkan orang dari kematian, dari alam kubur? Untuk apa? Toh semuanya akan bangkit. Semuanya akan dibangkitkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus yang membangkitkan, lah, jadi yang lain siapa yang membangkitkan? Gak ada gitu. Ya enak dong, bertindak ke neraka. Bukan begitu artinya. Maksudnya orang semua akan dibangkitkan dari kematian. Lalu yang bangkit menuju surga itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang bangkit ke neraka orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan percaya yang dimaksud ya sesuai dengan keinginan Yesus dong. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Apakah Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak ada, mana dalilnya? Tak ada. Tapi apakah Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Banyak. Bahkan kesaksiannya sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Membangkitkan Lazarus. Membuat air menjadi anggur. Bla 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 dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda itu semuanya bersaksi tentang aku. Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Selesai. Berarti semua mujizat yang Yesus lakukan, pekerjaan itu semuanya bersaksi kalau dirinya itu utusan. Kesaksian Yesus yang lebih tinggi dari kesaksian Yohanes bahwa dirinya hanyalah utusan. Ucapan dia
segala firman yang Engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan murid-muridnya percaya Yesus adalah utusan. Yesus mau ketika dia mengajarkan firman, Yesus mau agar orang-orang percaya dia adalah utusan. Lalu kapan Yesus mau dipercayai kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Kapan itu? Di mana itu ada? Kapan Yesus mengajarkan itu? Segala firman telah aku serahkan. Setelah aku serahkan segala firman itu, murid-muridku telah percaya. Mereka menerimanya dengan benar. Mereka menyadari, mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut pengakuan Yesus, seabrek firman yang telah diberikan Yesus kepada muridnya, menjadikan muridnya sampai ke finish. Murid-murid percaya Yesus itu utusan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Rasul, Yesus itu Nabi. Selesai. Begitu juga Yesus. Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku ya Bapa. Kepada orang-orang yang banyak yang mengurumuni aku di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman Tuhan, berhasil. Murid-muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi juga bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi segala sesuatu, ruang lingkup kurikulum pengajaran Yesus dan murid-muridnya satu hati satu kata. Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu adalah Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kapan Yesus mau dipercayai menjadi Tuhan itu sendiri? Kapan itu terjadi? Kapan? Di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri? Di mana? Memperoleh hidup itu artinya dibangkitkan ke jannah, ke surga. Hidup kekal itu adalah mereka percaya engkau satu-satunya dan aku juga dipercaya sebagai utusanmu. Itu konsepnya hidup yang kekal. Hidup kekal itu maksudnya dibangkitkan masuk ke dalam surga, bukan bangkit dari kubur. Orang kafir, orang ateis, orang munafik, orang taat, orang saleh, orang beriman, semuanya akan dibangkitkan. Tapi ada lagi kebangkitan yang aslinya bangkit, yaitu surga. Nah, syarat masuk surga apa? Percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Rasul. Sementara Anda percaya kepada Yesus, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hei, agak tuh sekira sederhana Bung ya. Silakan Anda gunakan akal saudara. Sekali-sekali kalau selama ini yang Anda paparkan kan doktrin dogma, nikmatnya iman aliran kepercayaan bernama Advent itu seperti itu. Tapi tolong sekali-kali gunakan akal dan data. Sekira begitu sementara di sini sudah azan, saya mau pamit ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Silakan sahabat-sahabat yang lain dinaikkan. Terima kasih Saudara Fira. Saudara. Oke, makasih ya, brother. silakan. Masih ada tapi Tunggu. Pengikut jalan lurus. Saya tambahi. Tadi Anda menyinggung nama saya. Saya ini jarang ngomong. Saya ini jarang ngomong ya. Tadi Anda ngomong gitu ya. Ini saya kasih satu beberapa jawaban ya. Jangan berdongeng tentang Tuhan yang mati terkapar lalu bangkit sendiri dan membangkitkan seperti berputar-putar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pintar pakai legging sampai nenek moyangku menjadi pro player Mobile Legend, tidak pernah ada kutemukan konsep tuntung yang keren dan hak paten. Ingat itu, sampai personel Slipknot menjadi boyband opa-opa Korea, tidak akan pernah ada kata-kata konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Segala firman sudah dibacakan Zuma, tapi Anda masih memutar balikannya. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi Anda mengutarakan 11 jawaban. Tapi semua yang Anda ceritakan itu cita-cita dan angan-angan. Sekian, stay tune. Oke, saya jawab ya. Di dalam dalilnya, ya saya bacakan dalilnya ya, supaya kita jangan ada dusta di antar kita. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Yohanes pasal 6 ayat 38 mulai. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka ya, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quranmu. Apakah ada satu oknum yang bisa membangkitkan orang di akhir zaman kecuali Allah? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Apakah ada yang mengatakan, siapa yang berfirman,
Aku adalah yang awal dan yang akhir. Siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Jangan melebar, jangan melebar sampai ke sana, jangan melebar. Anda tidak memahami isi Al-Quran. Jangan melebar sampai ke sana, saudaraku. Sekarang Anda membacakan tadi. Saya pertanyaan satu sama saya pertanyaan. Coba Anda jawab. Apa arti kehendak? Apa definisi kehendak? Silakan. Kehendak yaitu keinginan yang harus Keinginan Allah. Ya, keinginan Allah. Ya, betul. Keinginan Allah, kehendak Allah. Menuruti Keinginan hukum. si Yesus. Keinginan Allah menuruti hukum. Yaitu menuruti 10 hukum. Ya, betul. Sama manusia. Ya. Ini siapa yang Pak, didengar ini? saya pendukung Siapa Bapak yang ini. mau didengar ini? Hah? Siapa yang mau didengar Saya ini? dulu dengan Kaisar, Ibu. Saya dulu dengan Kaisar. Ayo. Yang saya pertanyakan, kehendak itu apa? Keinginan ya? Keinginan siapa itu Kehendak sekarang? adalah keinginan yang diinginkan oleh Bapa di surga. Oleh Bapa. Kenapa sama Yesus Anda bilang? Kenapa Anda framing Ya, Yesus? karena apa yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapanya di surga. Makanya dia lakukan. Nah, otoritas tinggi dari siapa? Otoritas tertinggi dari siapa? Bapanya di surga. Bapanya di surga. Fix sudah. Jangan memutarbalikkan lagi. Itu kehendak dari yang di atas, Bapaknya. Aku telah diberikan kuasa di dunia dan di surga. Memangnya kenapa? Ya, Jadi di dunia iya. juga. Mau apa kamu kalau dia kuasa sudah diberikan? Tapi bukan kuasa itu bukan diberikan kepada Muhammad. Kuasa itu tidak diberikan kepada Abraham. Jangan melebar, jangan melebar ke sana. Jangan melebar sampai ke sana. Kita berbicara tentang fakta ini, brother. Kuasa itu tidak diberikan kepada Jibril. Kuasa itu tidak diberikan kepada malaikat. Coba Anda cari, apakah kuasa di dunia dan di akhirat diberikan kepada Jibril? Nggak ada, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan itu. Apakah ada yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Tidak ada, kecuali Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah juga. Al-Hadid, dialah yang awal, dia yang akhir. Anda mau percaya tidak? Yang penting saya bawa bukti. Saya bawa dalil, bukan ngarang. Oke, Bang Kaisar, di sini ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, itu yang saya katakan tadi. Saudara Kristen ini ya seperti penjual obat gitu ya. Anda mengambil Al-Quran untuk mendudukkan manusia Yesus. Padahal Anda tahu tak ada ucapan Yesus itu yang dia ucapkan dari dirinya sendiri. Akulah awal, akulah akhir. Itu siapa yang dimaksud? Dirinya atau Tuhannya? Dirinya atau Tuhannya? Di dalam kitab wahyu yang Anda bawa, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau dipaksakan kitab wahyu ini sebagai firman Tuhan, oke. Tapi ternyata Yesus ini menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti kalau saya mengikuti pola pikir saudara, Nabi Muhammad itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad. Tapi sangat disayangkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah firman yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Sama seperti Yesus, apa yang Yesus ucapkan keluar dari mulutnya itu adalah wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Bukan Yesus yang hidup yang kekal, tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan yang diperintahkan untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Coba kita lihat. Jangan kamu takut. Aku adalah yang awal, akulah yang akhir, dan yang hidup, dan yang telah mati. Apa ini? Yesus mengaku, aku yang hidup dan aku yang telah mati. Pencipta alam semesta tidak pernah mengalami kematian. Yesus hanya mengutip ucapan Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Itu satu. Yang kedua, mari kita lihat dari sisi lainnya. Siapa penulis kitab wahyu ini? Ini kebohongan yang nyata. Ada kebenaran, ada kebohongan di dalamnya. Apa bukti kebohongannya? Kita lihat pengakuan Yesus. Adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi,
maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ternyata Yohanes atau penulis daripada kitab Wahyu mengaku bahwa dia menerima kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dengan kata lain, yang datang ke Pulau Patmos memberitakan semua tulisan Yohanes, penulis Yohanes ini, itu adalah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar yang kau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang, yaitu penghibur. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah seorang penghibur. Seorang penghibur. Seorang yang disebut sebagai roh kebenaran. Nah, sedangkan Yohanes mengaku bertemu dengan Yesus. Kebohongan. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu membolak-balikkan kemudian kebenaran dan membungkam hukum untuk mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Coba Anda lihat, kata Yesus, camkanlah. Dia ucapkan sampai 2 kali loh, camkanlah. Sudah aku katakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian di dalam bilik, jangan kau percaya. Berarti Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang menulis di Pulau Patmos dengan mengaku bertemu dengan aku. Enak dia, seenak perut dia mau menulis, Yesus berkata, EGP. Yang penting saya percaya kepada Yesus. Bahwa ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Percaya dong saya kepada Yesus. Saya tidak mau percaya ketika ada orang Kristen atau orang Islam pergi ke Mekah, bertemu dengan Yesus, bermimpi salat tahajud, kemudian dia bertemu dengan Yesus. Saya tidak percaya. Kenapa? Yesus telah memberikan pesan, jangan kau percaya, jangan kau terima, jangan kau imani. Sebab aku datang nanti di akhir zaman dengan ditandai cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kami nggak percaya pemberitaan tentang Yesus datang berfirman kepada Lukas, berfirman kepada Markus, berfirman kepada Yohanes, berfirman. Kami tak percaya. Kenapa? Kami lebih percaya ucapan Yesus. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai di akhir zaman. Ibarat laksana kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda-tanda kehadiranku di dunia. Jadi tanda-tanda yang dikatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Oh, nonsen, jangan dipercaya. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Nah tuh, saya kira begitu. Sampai nomor 27, sorry. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Silakan sahabatku yang ingin melanjutkan karena saya mau ibadah. Salam satu Tuhan, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jaya.